Babak 975. Roh yang takut. Implikasi dari Ling Tianhou yang memberitahuku begitu banyak rahasia dan membantuku adalah untuk membangun hubungan yang baik denganku. Aku khawatir sebagian besar alasannya adalah karena aku adalah bagian dari seri burung vermilion, dan sebagian darinya adalah untuk meyakinkanku. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi di dalam hatinya dia perlahan merenungkan hal ini. Setelah Ling Tianhou memasuki menara, puluhan ribu murid Dalou Sword Sect semuanya memandang Wang Lin. Wang Lin sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Perasaan ilahinya dengan tenang menyebar ke segala arah seperti badai. Perasaan ilahi dari seorang kultivator nirvana skrier tahap awal bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para murid sekte pedang Dalou. Dengan sapuan akal ilahi, ekspresi semua murid sekte pedang Dalou berubah drastis. Mereka memandang Wang Lin dengan hormat di mata mereka. Wang Lin dengan tenang berkata, "Di mana orang tua ini tinggal?" Seorang kultivator wanita cantik dengan cepat bergerak maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, "Murid Zhou Xiu menyapa Penatua." Penatua datang tiba-tiba, jadi, umumnya, para tetua memilih tempat tinggal mereka sendiri. Suara Zhou Xiu sedikit kaku. Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Saat muncul kembali, dia berada di samping menara yang jauhnya 5.000 kilometer. Setelah melihat sekilas, Wang Lin tidak masuk tetapi duduk di luar menara. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar batasan muncul. Adapun para murid, mereka semua berpencar. Mereka kadang-kadang melihat di mana Wang Lin berada. Ekspresi Wang Lin muram saat dia duduk di sana. Dia merasa bahwa segala sesuatu telah menjadi bagian dari rencana Yang Maha Melihat. Seolah-olah setiap langkahnya telah diramalkan oleh Yang Maha Melihat. Olsir, saat itu, aku membuatmu melakukan kesalahan. Hari ini, aku akan membiarkanmu salah total. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan yang ekstrim tampak seperti matahari di tangannya. Wang Lin tidak berani memegangnya secara langsung tetapi dengan kekuatannya. Wang Lin memiliki perasaan yang jelas bahwa jika dia memegangnya di telapak tangannya, panasnya akan menembus tangannya. Bahkan jiwa asalnya akan terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, dia bahkan tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Jika tubuh dewa kunoku sedikit lebih kuat, aku bisa menahannya tanpa terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut Ling Tianhou akan melihat ini. Ini adalah sesuatu yang terbentuk oleh karmanya dengan Yang Maha Melihat. Jika seseorang mencurinya, itu akan menyelesaikan situasi. Namun, ini hanya menyelesaikan situasi, bukan menghancurkannya. Untuk mematahkan skema ini, dia harus melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh sang pelihat dan membuat ramalannya salah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin mengatupkan giginya sambil memegang jejak yang ekstrim dan menekannya di antara alisnya. Dia merasakan sakit datang dari antara alisnya dan yang ekstrim menghilang. Namun, seolah-olah lautan api dengan panas yang tak terbayangkan telah muncul di tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang dipanggang dalam oven. Ling Tianhou duduk di dalam menara menderu di planet Dalou, matanya memancarkan cahaya setan. Celah di antara kedua alisnya terbuka sekali lagi. Dia menatap ke arah Wang Lin dan merenung. Ini, yang ekstrim. Mata Ling Tianhou tiba-tiba menyipit. Olsir, dasar brengsek, apa yang kamu pancing dengan yang ekstrim itu?
Apa tujuanmu pada akhirnya? Ling Tianhou mengangkat tangan kanannya, tapi setelah sekian lama, dia menurunkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, "All Sir, kamu bajingan, mungkinkah kamu ingin aku mengambil yang ekstrim itu?" Lautan api di dalam tubuh Wang Lin sangat mengerikan dan terus menyala. Kabut putih keluar dari tubuhnya, namun anehnya, tidak ada bekas pakaiannya yang terbakar. Butir-butir keringat muncul di sekujur tubuh Wang Lin, pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Lautan api ini seperti badai yang mengamuk di seluruh tubuh Wang Lin, dan suara ledakan datang dari seluruh tubuhnya. Nyala api ini sangat dahsyat, dan hanya dalam waktu singkat, mencapai tingkat yang mengerikan. Rasa sakit yang datang dari tubuh Wang Lin membuatnya memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Seolah-olah manusia telah menelan batu bara yang terbakar. Jika bukan karena kemauan kuat Wang Lin, dia pasti sudah meraung kesakitan. Jika itu adalah kultivator lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menahan panas ini. Hanya karena dia memiliki tubuh dewa kuno maka dia mampu mentolerirnya. Namun, jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan Wang Lin tidak akan mampu menahannya dengan tubuh dewa kunonya. Waktu perlahan berlalu. Itu hanya 15 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Nyala api menjadi lebih kuat dan tubuh Wang Lin tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah ada dua api biru di dalam matanya. Saat api tak terlihat ini menyebar, udara di sekitarnya mulai berderak karena panas. Ketika kobaran api menjadi semakin hebat, Wang Lin mau tidak mau membiarkan kami mengaum. Raungan ini seperti gemuruh yang menggelegar yang dengan cepat menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, di gunung seperti Trisula tempat yang Maha Melihat duduk, mata tertutupnya terbuka sedikit, menampakkan tatapan yang bisa melihat semuanya. Tatapannya tertuju ke langit seolah bisa menembus jarak berapapun dan melihat Wang Lin di planet Dalou. Ekspresi All Sir tidak berubah, tapi dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan, kamu akan meludahkannya dalam 7 tarikan napas." 1, 2, mata All Sir tampak seperti kristal. Jelas saat dia perlahan bergumam. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya merah setan. Cahaya ini berasal dari panas di dalam tubuhnya saat nyala api yang tak berujung terus membakarnya. Segera, api menyebar ke setiap bagian tubuh Wang Lin. Pada saat ini, All Sir telah menghitung sampai 5, 6. Lautan api sepertinya meledak di dalam tubuh Wang Lin, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wang Lin merasa jika dia tidak memuntahkan yang ekstrim ini, dia akan terbakar menjadi abu. 7. Sang Maha Melihat dengan lembut meneriakkan kata terakhir. Saat ini, lautan api di dalam tubuh Wang Lin benar-benar meledak. Itu berkumpul dari setiap bagian tubuh Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, jiwa asal Wang Lin diselimuti oleh awan dan manik yang menentang surga muncul. Saat manik yang menentang surga muncul, nyala api yang mengamuk tiba. Namun, sebelum itu bisa membahayakan jiwa asal Wang Lin, kekuatan isap aneh datang dari surga yang menentang manik, dan semua api diserap olehnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat rasa sakit di tubuhnya menghilang dan digantikan dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah manik penentang surga menyerap semua api, tanda matahari mulai berkedip dengan cepat.
Kecerahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Wang Lin. Begitu cahaya datang dari surga yang menentang Manik, Ling Tianhou berseru dan menutup matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bangun sebelum mundur dengan cepat. Saat itu, dia melihat api di tubuh Wang Lin menghilang. Lalu tiba-tiba dia merasa ada malapetaka yang menimpanya. Dia belum pernah mengalami perasaan ini, bahkan ketika dia menghadapi Yang Maha Melihat. Hanya ketika dia pergi ke sekte budidaya kekosongan cemerlang dia memiliki perasaan yang sama. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia sekali lagi merasakan perasaan ini, seolah-olah dia akan kehilangan akal jika tidak mundur. Cahaya apa ini? Kepanikan memenuhi matanya saat Ling Tianhou dengan cepat mundur, dan ekspresinya berubah drastis. Dia memiliki perasaan samar bahwa cahaya tak kasat mata mendekat dengan cepat. Karena ketakutan, tangan kanannya menamparkan keningnya dan kilatan cahaya keluar dari alisnya. Bayangan pedang yang digunakan untuk melawan All-Seer terbang dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Saat bayangan pedang terbang, cahaya tak kasat mata muncul dan bertabrakan dengannya. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau merasakan tabrakan ini, tapi Ling Tianhou langsung batuk seteguk darah. Tubuhnya menabrak dinding dan terbang keluar menara. Bayangan pedang itu bergetar dan hampir roboh. Kemudian ia kembali ke antara alis Ling Tianhou setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Wajah Ling Tianhou menjadi lebih pucat dan dia mengeluarkan lebih banyak darah, tubuhnya menjadi putus asa. Karena panik, kulit kepalanya kesemutan saat dia menyerbu ke bawah tanah dan bergegas menuju pusat planet Dalou tanpa ragu-ragu. Saat dia melarikan diri, tangan Ling Tianhou membentuk segel untuk membuka segel di depannya. Kepanikan memenuhi pikirannya, dan satu-satunya pikiran yang terpikir olehnya adalah memasuki pusat planet Dalou. Adapun All-Seer di puncak gunung puncak Trisula di planet Tianyun, dia tenang pada awalnya, tapi segera ekspresinya berubah drastis. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang terjadi pada All-Seer. Jika orang luar melihat All-Seer saat ini, mereka akan sangat percaya. Sang Maha Melihat yang Maha Kuasa yang tidak pernah salah dan ekspresinya tidak akan pernah berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresinya yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang bisa meramalkan dunia, dan rencananya sedalam lautan. Kejutan ini cukup untuk mengguncang seluruh aliansi. Dia tersentak dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Tangan kanannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan itu terbang ke depan seolah-olah sedang menahan sesuatu. Namun, ketika awan 7 warna melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan runtuh, sebuah tangan muncul dari kehampaan dan tanpa ampun berusaha meraih Yang Maha Melihat. Bab 975.1 Manik penentang surga dibuka sekali lagi. 1. Apa ini? Bahkan dengan ketabahan mental All-Seer yang telah diperkuat selama puluhan ribu tahun, dia merasa seolah-olah jantung daunnya akan runtuh ketika menghadapi tangan raksasa ini. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mundur. Saat ini dia hanya bisa merasakan detak jantungnya meningkat pesat seolah-olah akan keluar dari dadanya.
Ekspresinya sangat suram dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, lalu dia berteriak, "Kekuatan biduk." Setelah dia berbicara, dunia berubah warna dan sinar cahaya turun dari langit, menciptakan pelangi 7 warna. Cahaya ini segera menyelimuti Olsir yang mundur dengan cepat. Mata Sang Maha Pelihat bersinar dan tangan kanannya tanpa ampun menghantam ke depan. Cahaya 7 warna berubah menjadi pusaran yang sangat indah. Yang lebih luar biasa lagi adalah ada 7 bintang bersinar di dalam pusaran itu. Ada rumor kuno bahwa ada bintang di utara dan bintang di selatan. Bintang selatan melambangkan kematian dan biduk melambangkan kehidupan. Saat ini, mantra Olsir sebenarnya mampu membentuk item legendaris. 7 pusaran berdiri di antara Yang Maha Melihat dan tangan raksasa itu. Namun, saat pusaran itu hendak memblokir tangan raksasa itu, tangan itu mengabaikan pusaran itu dan melewatinya. Seolah-olah segalanya sangat halus bagi tangan raksasa itu. Ekspresi Olsir berubah sekali lagi. Dia mundur sekali lagi dan berteriak, "Biduk hancur." Salah satu bintang di dalam pusaran 7 warna itu runtuh. Pada saat yang sama, 6 bintang yang tersisa semuanya runtuh, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Namun, andil besar itu tidak berhenti sejenak, itu menembus gelombang kejut itu dan mencapai Olsir. Ini, apa-apaan ini? Kejutan memenuhi mata Olsir. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Pikirannya bergetar dan cahaya 7 warna muncul dari matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Takdir surgawi." Nasib surgawi adalah inti dari budidaya Yang Maha Melihat. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya menggunakan mantra ini. Namun, pada saat ini, dia menggunakan mantra yang tidak dia gunakan selama puluhan ribu tahun tanpa ragu-ragu. Dia menggunakannya karena dia merasakan krisis hidup dan mati semakin dekat, sesuatu yang hampir dia lupakan telah tiba. Krisis ini datang dari tangan raksasa itu. Saat Olsir berbisik, tangannya menunjuk ke langit. Langit seakan bergetar, dan semua awan menghilang, menampakkan langit cerah. Saat Olsir menunjuk, pemandangan yang mengejutkan semua orang yang melihatnya muncul di langit. Sebuah benda raksasa berbentuk lingkaran dengan lebar puluhan ribu kilometer muncul di langit. Dari bawah, tampak seperti kompas raksasa. Ada lingkaran rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di kompas ini, cukup untuk membuat pikiran seseorang bergetar. Benda ini terlalu besar, bahkan planet Tian Yun terasa kecil dibandingkan dengannya. Mata Olsir mengeluarkan cahaya aneh dan terlihat sangat serius. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Akui kehendak langit." Setelah dia berbicara, suara keras bergema di langit. Suara ini menyebar ke seluruh planet, dan bahkan planet terdekat pun dapat mendengar gemanya. Kompas besar mulai berputar dengan suara ini. Saat berputar, kekuatan tak terbatas yang bisa membalikkan langit datang darinya. Saat Olsir mundur, dia menyerbu ke tengah kompas raksasa saat tangan itu meraih ke arahnya. Ketika dia mendekat, tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia memulai ramalannya. Semakin dia meramal, semakin suram ekspresinya, sampai dia menjadi pucat. Semua ini terdengar lambat, namun kenyataannya, hanya butuh sekejap. Saya tidak bisa menolaknya. Mata Sang Maha Melihat berbinar dan tangan kanannya berputar. Kompas raksasa di belakangnya berputar sekali lagi.
Saat gemuruh datang dari kompas, ia melepaskan kekuatan dahsyat yang terkondensasi di hadapan Sang Maha Melihat dalam upaya menghentikan tangan raksasa itu. Perputarannya tidak cukup cepat. Orang tua ini telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, saya tidak percaya saya tidak dapat memperkirakan cara untuk memecahkannya. Nasib surgawi, buka 6 segel. Setelah Olsir berbicara, kecepatan kompas tiba-tiba meledak hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ukurannya sudah tak terbatas, tapi terus berkembang hingga mencapai ukuran yang tak terbayangkan. Jika Anda melihat planet Tianyun dari kejauhan, Anda akan melihat gambar kompas yang sangat besar. Kompas ini berwarna hitam putih dan terus berkedip. Dibandingkan kompas, planet Tianyun hanya berukuran 1/10. Saat kompas melebar, gemuruh putarannya menjadi semakin keras. Rambut sang pelihat bergerak tanpa angin, dan tangannya bergerak begitu cepat hingga menciptakan bayangan. Saat dia terus meramal, ada sedikit kecemasan di matanya, dan matanya merah. Tangan raksasa itu semakin dekat dan dekat dengan Olsir. Jaraknya kurang dari 300 kaki darinya ketika matanya bersinar terang dan tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Saya tidak bisa meramalkan keseluruhan cerita, tapi saya menemukan cara untuk menolaknya. Olsir ragu-ragu sejenak dan menghela nafas. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke sela-sela alisnya. Meskipun ini terlihat lambat, tangannya membentuk beberapa segel di sepanjang jalan. Akhirnya, jarinya tampak menjadi eksistensi yang akan bertahan selamanya, dan mendarat di antara alisnya. Raungan menggelegar bergema di dalam benak Olsir seolah-olah ada sambaran petir di dalam kepalanya. Tubuhnya bergetar dan banyak hantu datang dari dalam dirinya. Mereka semua adalah hantu yang tampak persis seperti Sang Maha Melihat. Segera, langit dipenuhi dengan Yang Maha Melihat. Jika benda ini ingin menyerap energi asal, biarkan ia menyerap. Hantu Olsir yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyerang tangan raksasa itu. Olsir merah di depan mendekat, dan tangan besar itu memberi isyarat. Olsir merah itu roboh, tapi bukannya tersebar, dia malah terserap seluruhnya oleh tangan raksasa itu. Saat keributan berlanjut, hantu Olsir runtuh dan terserap satu demi satu. Di belakang, ekspresi Olsir menjadi lebih pucat, dan ada tanda-tanda ramalan muncul di matanya. Saya ingin melihat seberapa banyak yang bisa diserap benda ini. Hanya dalam 10 napas waktu, hampir semua hantu runtuh dan terserap. Tangan raksasa itu tampaknya tidak puas, dan ia mendekat ke arah Olsir. Cahaya ramalan di mata Olsir menjadi lebih kuat dan tangan kanannya tidak ragu-ragu menunjuk ke sela-sela alisnya sekali lagi. Kemudian lebih dari 1000 hantu muncul dan menyerang ke depan. Ini berlanjut hingga Olsir memanggil lebih dari 1000 hantu untuk menyerang dan diserap oleh tangan raksasa itu sebanyak 4 kali. Lalu tangan raksasa itu perlahan mundur. Ia tidak lagi memperhatikan Olsir dan hampir menghilang. Sang Maha Melihat sedang menunggu saat ini. Terlalu banyak bayangannya yang telah diserap oleh tangan raksasa ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Aku tidak peduli mantra apa yang membentukmu, tapi kamu akan mengeluarkan semua energi asal yang kamu serap dariku. Tubuh Olsir berkedip-kedip. Saat tangan raksasa itu hampir menghilang, Sang Maha Melihat tanpa ampun menekan gunung berbentuk trisula. Bumi bergetar hebat dan bertonton batu berjatuhan dari gunung, menimbulkan banyak debu. Ketika gunung itu bergetar, retakan muncul dan menyebar. Sepertinya ketiga gunung itu akan runtuh.
Trisula nasib surgawi. Saat Sang Maha melihat berteriak, ketiga gunung itu runtuh sepenuhnya. Sejumlah besar kerikil berjatuhan, lalu seberkas cahaya perak memancar dari tengah masing-masing gunung. Guncangan di tanah mencapai puncaknya, dan ketika terus menyebar, banyak pembudidaya terbang ke udara. Ketiga sinar cahaya itu semakin menampakkan diri saat gunung-gunung runtuh. Akhirnya, saat Sang Maha Pelihat mengulurkan tangan, cahaya perak terang muncul dari tanah. Cahaya perak berkedip-kedip saat terbang, memperlihatkan Trisula sepanjang 100 kaki. Trisula ini seluruhnya berwarna perak dan mengeluarkan aura buas. Berbekal Trisula, mata sang peramal bersinar dan dia tanpa ampun melemparkannya. Trisula itu terlalu cepat, ia bersiul di udara menuju tangan raksasa yang sebagian besar telah menghilang. Ada kilatan cahaya perak ketika Trisula mendekati tangan raksasa itu dan menembusnya. Tangan raksasa itu bergetar dan sejumlah besar energi asal mengalir keluar dari tempat ia ditusuk. Saat energi asal keluar, ia dengan cepat terbang menuju Olsir. Mereka berubah menjadi hantu dan menyatu kembali dengannya. Bab 976 Manik Penentang Surga dibuka sekali lagi. 2. Tangan raksasa itu berhenti sejenak, berhenti menghilang, dan muncul kembali dari kehampaan. Itu dengan cepat mencapai Olsir. Cahaya ramalan di Olsir menjadi lebih kuat, dan tangan kanannya terulur. Trisula itu berbalik dan menyerang tangan raksasa itu lagi. Namun, saat hendak menembus tangan raksasa itu lagi, tangan raksasa itu tiba-tiba berbalik dan meraih Trisula tersebut. Terdengar bunyi gedebuk keras lalu terdengar bunyi berderak dari Trisula. Cahaya perak keluar dari Trisula dan diserap oleh tangan raksasa itu. Ini hanya berlangsung sesaat sebelum tangan raksasa itu melepaskan cengkeramannya. Ia tidak lagi peduli dengan Trisula dan langsung menuju Olsir. Sang Maha melihat hendak mundur ketika tangan raksasa itu menggenggam kehampaan. Dengan genggaman ini, tubuh Olsir bergetar seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menangkapnya. Setelah tangan besar itu meraih Olsir, tangan itu tanpa ampun meremasnya. Tubuhnya bergetar dan sejumlah besar hantu muncul. Saat hantu muncul, mereka diserap oleh tangan. Penyerapan ini beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Olsir melepaskan hantu. Alhasil, kerugian yang dialami Olsir tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 10 napas, raksasa itu menjadi hampir padat, tetapi tidak terus menyerap. Perlahan-lahan ia melonggarkan cengkeramannya, perlahan mundur, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kali ini, Olsir tidak berani mengejarnya. Wajahnya pucat dan matanya agak linglung. Tubuhnya gemetar dan dia langsung batuk seteguk darah. Aku salah, pertama, aku salah tentang Wang Lin dan menyebabkan benda ini muncul. Lalu aku salah sekali lagi tentang ini dan membiarkannya melahap lebih banyak lagi. Sang pelihat diam-diam merenung sambil menarik Trisula dan kembali ke planet Tianyun. Tanpa ragu-ragu, dia memilih memasuki budidaya pintu tertutup. Tangan ilusi itu tidak punya niat untuk membunuh, ia hanya ingin menyerap. Setelah cukup terserap, ia pergi. Sayangnya, saya meramal paruh pertama tetapi tidak pada paruh kedua. Tangan itu bukanlah entitas mati, itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh roh. Sang Maha melihat tersenyum kecut. Jika dia tidak mengambil inisiatif menyerang, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Namun, saat ini dia hanya bisa menghela nafas. Aku hanya ditangkap oleh tangan raksasa itu selama 10 tarikan napas,
Tapi jika itu adalah kultivator penghancur nirwana lainnya, daging, darah, dan jiwa asal mereka akan terkuras seluruhnya, sementara dia menghela nafas. Yang Maha Pelihat tampak lebih tua. Dia tahu bahwa yang hilang bukan hanya energi asalnya. Sekarang ada celah di hati Dao sempurnanya. Sebelumnya, saya hanya melakukan kesalahan sekali dalam hidup saya. Saat dia memikirkan hal ini, Sang Maha melihat kembali ke sekte takdir surgawi dan duduk di atas batu biru. Wajahnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat. Dulu, saya membuat kesalahan dalam ramalan mengenai kelompok tetua aliansi, dan retakan muncul di hati Dao saya. Lalu saya berkesempatan bertemu dengan dia. Meski hanya satu tatapan, saya memperoleh pencerahan. Retakan di hati Dao saya akibat kesalahan saya menunjukkan tanda-tanda pulih. Kemudian, setelah pemahaman puluhan ribu tahun, hati Dao saya menjadi lengkap sekali lagi. Saya akan membentuk Dao surga saya sendiri untuk menggantikan Dao surga. Namun, aku melakukan kesalahan 2 kali berturut-turut. Olsir mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun aku membuat kesalahan dengan masalah Wang Lin di negeri roh iblis, pada akhirnya semuanya kembali ke jalur yang aku rencanakan. Namun, kali ini aku yang pertama salah tentang dia, lalu aku salah tentang tangannya. Sang Maha melihat menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit untuk waktu yang sangat lama. Dia perlahan menutup matanya dan desahan masih ada di dalam hatinya. Adapun Ling Tianhou, wajahnya dipenuhi kepanikan dan kulit kepalanya mati rasa saat dia menuju pusat planet. Dia bisa merasakan cahaya tak terlihat mengejarnya, dan tidak ada segel yang dia pasang yang bisa mempengaruhinya. Hampir kehilangan akalnya, Ling Tianhou tiba di tepi inti planet dan melangkah masuk sambil mengatupkan giginya. Saat saya mendapatkan planet Dalou, saya tahu ada sepotong api yang digunakan untuk memurnikan sisa planet ini. Pada saat krisis ini, saya harap saya dapat menggunakan nyala api ini untuk melawannya. Saat dia memasuki inti, dia merasakan gelombang panas menyerbu wajahnya. Cahaya tak kasat mata dengan cepat mendekatinya dan langsung memasuki intinya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Ling Tianhou. Ling Tianhou dipenuhi keringat dingin dan jantungnya meraung. Apa ini? Saya hanya memperhatikan Wang Lin dengan akal ilahi saya, kenapa dia tidak berhenti mengejarku? Dia mengatupkan giginya dan bergerak menuju api. Dia sangat cepat, tetapi saat dia hendak mencapai api, tangan raksasa di belakangnya melambai dengan lembut. Ling Tianhou batuk seteguk darah, tapi dia bergerak lebih cepat dan melihat nyala api di depannya. Nyala api itu berbentuk seperti vermilion bird hitam. Ling Tianhou tanpa ampun mengatupkan giginya saat dia menyerang vermilion bird, tapi saat dia semakin dekat dengan api, tangan raksasa itu dengan lembut menggenggam. Saat ini, tubuh Ling Tianhou bergetar. Dia merasakan kekuatan dahsyat datang dari segala sisi dan menguncinya di tempatnya. Kemudian tangan besar itu meremas tanpa ampun, dan wajah Ling Tianhou menjadi pucat. Dia bisa merasakan daging, darah, energi asal, dan bahkan jiwa dan jiwanya tersedot. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berpengaruh. Setelah 6 napas waktu, mata Ling Tianhou melebar dan keputusasaan memenuhi matanya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengaum. Namun, pada saat putus asa, cahaya hantu muncul di antara alisnya dan menyebabkan kekuatan hisab berhenti sejenak. Pada saat yang sama,
Tangan raksasa yang memegang Ling Tianhou tiba-tiba mengendur dan kemudian menghilang. Ling Tianhou menyaksikan semua ini, dan dia merasa seperti baru saja melalui krisis. Dia tidak tahu bahwa jika bukan karena Olsir kehilangan terlalu banyak, dia akan dilahap habis-habisan. Tetap saja, 6 tarikan napas saja sudah cukup bagi tangan untuk menyerap sebagian besar kekuatan Ling Tianhou. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Olsir, tapi dia memutuskan untuk tidak keluar. Dia harus melakukan budidaya pintu tertutup untuk pulih sebanyak mungkin. Adapun menemukan Wang Lin untuk membalas dendam atas ini, Ling Tianhou terlalu takut. Saat dia memikirkan ide ini, dia membuangnya dari pikirannya. Dia tidak ingin menghadapi tangan aneh itu. Wang Lin duduk di luar menara di Dalou Sword Sek. Lautan api telah menghilang dan digantikan oleh gelombang cahaya terang dari surga yang menentang Manik. Saat cahaya terang itu muncul, dia merasakannya terbelah menjadi dua. Satu sinar mengarah ke Ling Tianhou di menara raksasa dan sinar lainnya menuju kehampaan. Dia tidak tahu kemana benda itu menghilang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kedua sinar cahaya ini untuk kembali hampir pada waktu yang bersamaan dan memasuki surga yang menentang Manik. Pada saat ini, Manik yang menentang surga tiba-tiba bergetar. Pola matahari di surga menentang Manik bersinar terang. Setelah dua sinar cahaya masuk, ia mulai berputar perlahan. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang menyadari hal ini. Karena reaksi drastis Ling Tianhou, semua murid berpencar, tetapi mereka diliputi kebingungan. Wang Lin tampak sangat normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, karena surga menentang Manik yang menyerap yang ekstrim, gelombang besar terjadi di dalam tubuhnya. Pola matahari pada Manik yang menentang surga mulai berputar semakin cepat. Itu berubah menjadi badai ringan yang akhirnya menyelimuti seluruh keberadaannya di dalam cahaya. Cahaya ini mengandung sedikit kehangatan. Dia tidak hanya merasa tidak nyaman, dia juga sangat nyaman. Saat cahaya memenuhi tubuhnya, Wang Lin menjadi tenang. Energi asal di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Setiap kali ia menyelesaikan satu siklus, secercah cahaya akan memasukinya. Akhirnya, energi asal Wang Lin mengandung sedikit panas. Saat energi asal berubah, jiwa asal Wang Lin mulai berubah secara perlahan. Jiwa asalnya awalnya adalah naga petir kuno, tapi sekarang sejumlah besar kabut merah muncul di atasnya. Bab 977. Manik penentang surga dibuka sekali lagi. 3. Kabut ini berwarna merah dan berputar perlahan. Secara bertahap menjadi lebih kuat saat menyerap cahaya. Bukan hanya jiwa asalnya, bahkan tubuhnya pun berangsur-angsur berubah di bawah cahaya. Tubuh dewa kunonya sudah sangat kuat, dan setelah menyerap cahaya ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kulit Wang Lin perlahan memerah. Tetesan keringat menghilang saat angin bertiup. Meskipun hal ini menyebabkan rasa dingin, Wang Lin tidak dapat merasakannya. Suasana panas muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan terhenti oleh panasnya. Jika mereka mencoba memaksa masuk, jiwa mereka akan segera hancur. Wang Lin duduk di lingkungan yang relatif tenang selama 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak bergerak dan tenggelam dalam perubahan drastis yang terjadi di dalam tubuhnya.
Kultivasinya hanya kurang sedikit pemahaman untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah pertempuran antara Alhaven dan Aliansi. Selama 10 hari ini, tidak ada perubahan dalam budidayanya. Bagaimanapun, pencerahan adalah sesuatu yang hanya bisa dicari, bukan dipaksakan. Namun, pada hari ke-11, ketika manik penentang surga berubah sekali lagi, situasi ini berubah. Matahari di surga menentang manik yang berputar dengan cepat melambat, dan pada siang hari ke-11, matahari berhenti sepenuhnya. Namun, saat berhenti, mata ketiga Wang Lin terbuka dengan sendirinya. Ada kilatan cahaya merah saat sumber energi keluar dan memasuki pola matahari pada manik yang menantang surga. Sebagian besar sumber energi Wang Lin berasal dari Battle Scrolls. Sebagian kecil terserap dari api klan Tato di planet Suzaku. Keduanya merupakan sumber energi asal, sehingga mudah menyatu dan tetap berada di mata ketiga. Itu adalah kartu as terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk bertempur. Pada saat ini, sumber asal yang langka memasuki surga menantang manik. Seolah-olah kunci untuk manik yang menantang surga telah ditemukan. Manik yang menentang surga bergetar dan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini membawa jiwa asal Wang Lin ke surga menentang manik. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat pemandangan yang familiar itu. Di tempat yang seperti kehampaan ini, ada sebuah pintu besar. Pintu ini setinggi langit dan Wang Lin seperti semut sebelumnya. Wang Lin menatap ke pintu. Setiap kali dia melihat pintu ini, dia merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya melihat sekilas ke dalam, dan ketika dia terbangun, dia samar-samar menyadari asal-usulnya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin melayang ke depan dan mendekat ke pintu. Saat Wang Lin mendekat, pintu bergemuruh dan celah terbuka. Saat celah ini muncul, dampak yang tak terbayangkan datang dari dalam. Dampaknya bisa dirasakan namun tidak terlihat sama sekali. Ketika itu mengenai Wang Lin, dia menjadi terkejut dan berhenti bergerak. Sama seperti sebelumnya, dia sedang kesurupan. Namun, kali ini, saat Wang Lin mengalami kesurupan, aura panas datang dari pintu dan memasuki tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan pikirannya bergetar dan dia menjadi sadar. Yang ekstrim, Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa aura panas ini adalah yang ekstrim yang telah diserap oleh manik penentang surga. Saat dia merenung, ada sedikit pencerahan di mata Wang Lin. Penyelesaian 5 elemen membuat pintu yang menentang surga muncul, tetapi tidak mungkin untuk masuk. Saat itu, saya tidak bisa memasuki pintu dan hanya pikiran saya yang hilang di dalamnya. Setelah 5 elemen muncullah yin dan yang. Sekarang manik penentang surga telah menyerap yang ekstrim, persyaratan yin dan yang sudah setengah selesai. Inilah sebabnya mengapa hal itu membuat saya sadar ketika saya sedang kesurupan. Saya hanya tidak tahu apa peran ekstrim yin, jika yin dan yang lengkap. Apa yang akan terjadi? Wang Lin merenung lama sebelum melihat ke pintu dan melayang ke arahnya. Kali ini, bahkan jika dia melihat celahnya, dia tidak lagi mengalami kesurupan. Dia mendekat dan mendekat sampai dia berada di sebelahnya dan berada satu langkah dari celah kecil itu. Saat itu, perasaan menjadi seekor semut muncul lagi di hatinya. Ketegasan memenuhi mata Wang Lin saat dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu yang sepertinya menopang langit. Aku ingin tahu rahasia sebenarnya dari surga yang menentang manik.
Saat kaki kanan Wang Lin hendak mendarat di celah ini, tubuhnya bergetar. Seolah-olah hembusan udara dingin telah menembus tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba merasakan jiwanya ditarik keluar dan didorong kembali oleh angin dingin. Dia menghilang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mundur, Wang Lin merasakan dirinya memasuki jejak. Dia merasa dirinya menyusut, dan budidayanya selama ribuan tahun terbalik. Semuanya diputar ulang hingga akhirnya ia menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Suara detak jantungnya jelas memasuki telinga Wang Lin, dan kasih sayang orang tuanya yang telah lama hilang memasuki pikirannya. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum angin dingin menghempaskannya menjauh dari sana. Wang Lin mencoba mundur sekali lagi, tapi kali ini ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Namun, dibandingkan dengan angin dingin, kekuatan misterius ini sungguh tidak signifikan. Kekuatan misterius yang menghentikannya mundur hancur. Apa yang dilihat Wang Lin sangat mengejutkannya. Kejutan semacam ini sangat jarang terjadi dalam ribuan tahun budidayanya. Ini, gumam Wang Lin. Dia melihat langit biru, awan putih, dan burung terbang di bawah awan putih. Burung ini sangat cantik, ia memiliki bulu berwarna-warni dan penerbangannya penuh semangat. Ia terbang seolah-olah sedang melukis di langit dan kemudian perlahan memudar. Menatap burung yang menghilang di kejauhan, Wang Lin mendapat ilusi bahwa burung ini adalah dirinya sendiri, sangat familiar, sangat familiar. Dia melihat kehidupan singkat burung itu. Meskipun bagi orang lain kehidupan ini tampak membosankan, bagi Wang Lin, itu adalah kenangan dari masa lalu yang sangat lama sekali. Kenangan dari kehidupan ini telah disentuh dan dibuka. Sumber asal, ini adalah sumber asal, seolah-olah sambaran petir meledak di benak Wang Lin, dan dia sepertinya memahami sebuah jejak. Umur burung itu tidaklah lama, hanya beberapa puluh tahun saja. Ketika Wang Lin melihat burung itu mati di mulut ular piton, dia merasakan sakit di hatinya. Ketika tatapan sekarat burung yang sepertinya melihat semuanya mendarat di mata Wang Lin, kenangan tersembunyi yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan apapun kini terbuka. Tubuh Wang Lin mundur dengan keras, dan angin dingin menghempaskannya kembali. Namun, kekuatan aneh yang mencegahnya mundur muncul sekali lagi. Kali ini kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin ini tidak berpengaruh pada kekuatan misterius ini. Pertarungan antara dua kekuatan itu bagaikan auman abadi. Setelah sekian lama, retakan muncul di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin melewati celah tersebut, dan pada saat itu, dia melihat cahaya merah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam celah yang dia masuki dan mendorong tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya terkoyak-koyak. Saat dia didorong ke belakang, seluruh tubuhnya roboh. Saat itu runtuh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berdiri di kaki pintu raksasa yang menentang surga. Kaki kanannya terangkat ke udara dan dia hendak melangkah masuk. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan di dalam matanya perlahan mereda. Semuanya terjadi saat dia mengangkat kakinya. Pada saat ini, celah di pintu yang menentang surga perlahan-lahan tertutup. Kemudian berubah menjadi ilusi dan menghilang di hadapan Wang Lin. Di dalam sekte pedang Dalou, Wang Lin perlahan membuka matanya dan melihat kenyataan di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berdiri. Saat dia berdiri, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya.
Aura ini sangat kuat dan telah mencapai puncak nirvana Skrier tahap pertengahan. Jadi ini sumber asal. Bab 978. Jalan sempit. Energi asal kultivator nirvana Skrier tahap pertengahan puncaknya menyapu planet Dalou seperti badai. Sebuah pusaran terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pusaran ini melolong saat mengelilingi seluruh planet. Hal ini tiba-tiba membuat setiap murid Sekte Pedang Dalou merasa seperti ada gunung yang menimpa mereka. Energi spiritual mereka mulai bergerak sendiri untuk melawan. Seolah-olah mereka tidak akan mampu menahannya jika tidak melakukan ini. Dari kejauhan, tampak ada pusaran gila di atas planet Dalou. Wang Lin berada di tengah pusaran dengan rambutnya tergerai angin. Tangannya ada di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya bersinar terang, seolah berisi langit berbintang yang cemerlang di dalamnya. Tatapan ini jatuh ke mata para murid Sekte Pedang Dalou, dan dia seperti keberadaan abadi bagi mereka. Wang Lin dengan tenang berdiri. Dia dengan tenang melihat ke langit dan dengan tenang memahami pemahaman di dalam hatinya. Mungkinkah hidup itu adalah kehidupanku sebelumnya? Saat Wang Lin merenung, dia tenggelam dalam semua yang dia lihat ketika dia mengangkat kakinya di depan pintu yang menantang surga. Sumber asal? Apa asal-usul sumber burung itu? Bukanlah kehidupan saya sebelumnya, tetapi simbol hidup dari mentalitas saya. Burung itu mati karena ular piton, apa maksudnya? Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih belum bisa memahaminya, tapi sepertinya dia sudah memahami beberapa petunjuk. Ini hanyalah penyelesaian kecil karena surga menentang manik yang menyerap yang ekstrim. Jika saya ingin melihat semuanya, saya memerlukannya untuk menyerap energi yin dan mencapai kesempurnaan penuh. Agaknya, aku akan punya jawabannya kalau begitu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Tidak masalah jika Olsir berencana melawanku atau Ling Tianhou, dia salah kali ini. Perangkapnya telah rusak. Wang Lin mencibir dan melangkah menuju kehampaan. Tatapannya menyapu menara raksasa tempat Ling Tianhou berada. Sebuah lubang raksasa muncul di sisi menara raksasa itu. Masih ada sisa fluktuasi energi asal. Setiap kali manik penentang surga terbuka, itu membutuhkan energi asal yang sangat besar. Saat diaktifkan kali ini, energi asal di area tersebut tidak terpengaruh. Namun Ling Tianhou melarikan diri dengan tergesa-gesa. Waktu pelariannya cocok ketika dua sinar cahaya keluar dari surga menentang manik. Jelas sekali salah satu dari mereka mengejar Ling Tianhou. Wang Lin mengambil satu langkah dan meninggalkan planet Dalou. Siapa yang menjadi target sinar cahaya lain dari surga yang menentang manik? Wang Lin merenung. Lalu matanya berbinar saat dia bergumam, akan lebih baik jika itu adalah Yang Maha Melihat. Dia menarik pikirannya. Dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang jauh di angkasa. Skema Olsir telah rusak, jadi tidak perlu tinggal di planet Dalou. Sekarang aku perlu membuat beberapa persiapan untuk menuju ke negeri roh iblis. Saya mengendalikan salah satu dari 4 gua, jadi saya bisa membawa beberapa orang. Saat Wang Lin terbang, beberapa pemikiran melintas di benaknya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending, jadi dia tidak cepat saat dia terbang melintasi angkasa seperti seberkas cahaya. Beberapa jam kemudian, dia melihat sebuah planet yang ditinggalkan. Ini dia. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerang, menuju planet terbengkalai yang menciptakan ledakan sonik.
Bentuk planet ini sangat aneh. Bentuknya tidak bulat, tapi berbentuk bulan sabit, seolah ada sesuatu yang menggigitnya. Sesekali, potongan-potongannya akan jatuh dan melayang di kejauhan. Wang Lin tiba di dekat planet ini dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia menerobos atmosfer planet tersebut. Tidak ada energi spiritual yang keluar dari planet ini, dan bahkan atmosfernya pun sangat lemah. Ketika Wang Lin menerobos, atmosfernya runtuh dan hancur. Akibatnya, tanpa perlindungan atmosfer, debu dari luar angkasa berjatuhan ke planet ini tanpa perlindungan. Badai debu mengamuk di seluruh planet ini. Bumi tertutup retakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dipenuhi aura kematian. Ketika Wang Lin mendarat, dua sinar cahaya terbang ke arahnya. Salah satu sinarnya besar dan yang lainnya kecil, dan mereka dengan cepat menuju ke arahnya. Sinar cahaya besar itu jelas lebih lambat dan tertinggal. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan menunjukkan senyuman tipis. Sinar cahaya yang lebih kecil langsung mendekat. Saat cahaya menghilang, muncul sosok aneh. Orang ini memiliki kepala yang besar tetapi tubuh yang sangat kurus. Tidak banyak rambut di kepalanya, dan bayangan pembuluh darah di bawah kulitnya dapat terlihat dengan jelas. Salam, Guru. Kultivator aneh ini adalah kepala besar. Ketika Wang Lin pergi ke planet Tianyun, dia dan Lei Ji ditinggalkan di sini untuk menunggu pemanggilan Wang Lin. Lei Ji segera tiba, dan ketika dia mendarat, dia memandang Wang Lin dengan hormat. Dia berkata, Lei Ji menyapa guru. Kepala besar ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah perjalanan guru berjalan dengan baik? Wang Lin mengangguk ke arah mereka dan perlahan berkata, tidak apa-apa, tapi beberapa masalah terjadi. Saya datang ke sini hari ini untuk mengajak kalian berdua menemukan planet untuk ditanami pintu tertutup. Lingkungan di planet ini keras dan tidak cocok untuk budidaya. Kepala besar mengangguk dan berkata, tempat ini memang tidak cocok untuk budidaya pintu tertutup. Tempat ini tidak hanya ditinggalkan, sebagian darinya sering kali runtuh. Wang Lin berhenti membuang waktu untuk berbicara dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Big Head dan Lei Ji keluar dari planet terlantar ini dan terbang menuju bintang. Di antara bintang-bintang, Lei Ji merentangkan anggota tubuhnya dan berlutut. Saat dia mengaum, tubuhnya bertambah hingga tingginya 1000 kaki. Wang Lin mendarat di punggung Lei Ji dan duduk. Kepala besar mengikuti Wang Lin dan berdiri di sampingnya seperti seorang penjaga. Sebuah bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Tasan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan Lei Ji menyerbu dengan suara gemuruh. Sepanjang jalan, Wang Lin tenang, tetapi tidak mungkin untuk menghindari pertemuan dengan para pembudidaya milik planet Tianyun. Dikejutkan oleh Lei Ji, mereka semua menyingkir. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Monster tua mana yang memiliki anggota klan iblis raksasa sebesar itu sebagai tunggangannya? Kultivator yang duduk di sana sepertinya familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lupakan tentang tunggangannya, lihatlah dua penjaga di samping monster tua itu. Berapa tingkat kultivasinya? Saya tidak dapat melihatnya. Saya khawatir bahkan ketua sekte kami tidak memiliki aura seperti ini. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihat Wang Lin akan mulai mengobrol dan memandang Wang Lin dengan hormat. Di dunia kultivasi, yang kuat memiliki rasa hormat. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji. Sepanjang jalan,
Dia tenggelam dalam energi asalnya dan memahami puncak budidaya nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir dalam hatinya, saat itu, kultivasiku berada pada tahap awal pencakar nirwana, dan bersama dengan tubuh dewa kunoku, aku bisa bertarung melawan para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Sekarang tingkat kultivasiku telah meningkat, ditingkatkan menjadi nirvana Skrier tahap pertengahan. Penggarap nirvana cleanser tahap awal tidak lagi menjadi masalah. Sekarang saya bahkan bisa berdiri di tengah-tengah penggarap pembersih nirwana. Saat itu, leluhur darah berada di tahap pertengahan pembersih nirwana. Jika diriku yang sekarang kembali ke masa lalu, aku seharusnya bisa melawannya. Meskipun peluang kemenangannya masih kecil, jika seorang kultivator pembersih nirwana tingkat menengah ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Saat ini, ada benda mirip perahu yang perlahan bergerak maju sekitar 5.000 km dari Wang Lin. Perahu ini benar-benar hitam dan panjangnya 300 kaki, dan mengeluarkan gelombang fluktuasi. Energi spiritual yang kuat berasal darinya. Hal ini membuat siapapun yang melihatnya menyadari bahwa itu tidak biasa. Ada kursi berlengan besar di perahu ini, dan ada seorang lelaki tua duduk di atasnya. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segumpal daging. Di sampingnya ada 7 atau 8 wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat genit dan mengenakan gaun sutra yang sangat terbuka. Mereka mengelilingi lelaki tua itu dengan pembicaraan manis yang sesekali membuat lelaki tua itu tertawa. Beberapa dari wanita ini sedang memegang kendi anggur atau buah-buahan. Meskipun beberapa dari mereka tidak membawa apapun, mereka berada di belakang lelaki tua itu sambil memijat punggungnya. Bahkan ada 2 wanita yang sedang berbaring di pelukan lelaki tua itu. Mereka tampaknya tidak menyukai tumpukan daging lelaki tua ini dan berbicara dengan manis kepadanya. Ada 7 pria berjubah hitam berdiri di sekeliling pria tua dan wanita-wanita memikat ini. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka adalah mayat, tetapi aura ganas datang dari mereka. Tatapan dingin mereka menatap ke depan, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ada ratusan petani di sekitar perahu. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna biru dan masing-masing berdiri di atas pancaran energi pedang. Mereka adalah penjaga orang tua itu. Tangan besar lelaki tua itu menamparkan pantat salah satu wanita di pelukannya. Dia tertawa sambil mengambil secangkir anggur dan meminumnya. Saat dia hendak berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tidak ada orang lain yang menyadari kelainan tersebut. Orang tua itu merenung sejenak sebelum matanya menjadi dingin. Dia mengulurkan cangkir di tangannya ke seorang wanita di dekatnya dan dengan tenang berkata, "Tuangkan anggur untukku." Wanita itu dengan cepat mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir penuh. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari kejauhan. Sesosok sedang menuju ke sini. Itu memang dia. Lemak pada lelaki tua dengan segunung daging bergetar dan matanya bersinar terang. Dia mengambil cangkir anggur di tangannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, 7 orang berjubah hitam di perahu mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Mata mereka berbinar dan ketujuh orang itu terbang dalam 7 sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Orang yang mendekat, Anda punya waktu 3 detik untuk menyingkir. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tenggelam dalam energi asalnya, perasaan ilahinya tersebar.
Saat lelaki tua bertubuh segunung daging itu menemukan Wang Lin juga menemukan lelaki tua itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.